ya. Di jalanan itu sangat cocok kita pakai untuk menggambarkan kehidupan kita, bahwa di jalan itu seperti apapun keadaan kita pasti pernah mendahului orang lain, dan kita juga pasti pernah didahului orang lain. Dan ketika kita akan punya sudut pandang yang baru, punya ilmu yang baru, dan hati kita menjadi bombong ya, kalau dalam bahasa Jawa, atau kita bisa berbesar hati. Jadi kita akan terus meningkatkan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wira Swasta Nusantara. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atau pemirsa baru yang mau mengikuti channel ini. Ya minimal menonton sekadarnya lah ya, menyimak. Karena kalianlah saya akan terus bersemangat nelatenin channel ini dari nol, dari kecil, dan semoga bisa besar dan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya penonton channel ini. Di konten lanjutan ini, konten yang ketiga ya, saya akan membahas untuk intermezzo ya, untuk keluar dari untuk selingan, untuk agar tidak melulu membahas tentang istilah-istilah atau pengertian-pengertian dari apa itu wira swasta, apa itu wira usaha, nanti kita lanjut belakangan ya. Untuk konten kali ini, karena berhubung kemarin ada permintaan dari salah seorang teman ketika curhat bagaimana caranya membangun rasa percaya diri ya. Kepercayaan diri adalah masalah yang dialami hampir banyak orang ya. Mungkin setiap orang pernah berada pada titik dirinya itu minder. Kalau dalam bahasa yang gaul, bahasa kekinian, insecure ya, merasa minder. Nah, kenapa orang itu tidak percaya diri atau bisa merasa minder, merasa insecure? Itu karena banyak hal, banyak faktor ya. Mungkin dia merasa bahwa dirinya itu kurang good looking, penampilannya kurang oke dari segi fisik ya, atau kurang tinggi, atau kurang putih, atau banyak hal lah. Yang pasti dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada pada standar kebanyakan orang, padahal standar itu tidak harus menuruti standar banyak orang. Bisa juga karena dia itu merasa apa yang dia miliki, mungkin kekayaannya atau skillnya atau kemampuannya atau apapun yang dia miliki itu, mungkin dia merasa tidak seperti orang-orang ya, dia merasa minder, dia merasa strata sosialnya tidak seperti orang-orang. Atau bisa juga karena dia itu sejak kecil berada pada lingkungan ya, lingkungan itu bisa berupa keluarga, bisa berupa sekolah dan masyarakatnya, dia itu menjadi korban perundungan atau korban bully ya. Mungkin selalu diejek, tidak pernah diapresiasi, tidak pernah dipuji. Jadi banyak hal itu bisa mengakibatkan orang merasa minder, merasa insecure atau kurang percaya diri. Jadi banyak hal lah ya. Mungkin teman-teman bisa cerita juga, sharing di kolom komentar, kenapa kok kalau mungkin pernah ya merasa minder, merasa kurang percaya diri. Nah, kenapa masalah percaya diri ini perlu dibahas di channel ini ya, karena memang seorang wira swastawan, lebih-lebih seorang wira usahawan itu memang harus keluar dari, tidak ada dalam kamusnya kata minder atau wajib percaya diri ya. Percaya diri itu beda dengan sombong ya. Untuk memahami masalah percaya diri ini, saya punya pengalaman ya, pengalaman experience ya, pengalaman berpikir ya. Ketika saya sedang melakukan perjalanan
perjalanan, entah itu sedang melakukan urusan kerja atau urusan yang lain. Ketika saya melakukan perjalanan sendiri dengan berkendara motor ya, teman-teman juga pasti mengalami apa yang saya alami. Mungkin teman-teman pernah pikirannya menerawang kemana-mana ya, tentang krisis diri, tentang apapun lah ya. Yang penting itu menjadi beban pikiran dan atau lamunan teman-teman ketika sedang di jalan ya. Ketika di jalan seperti itu saya berpikir ya, saya menemukan sebuah gambaran atau sketsa hidup ya. Di jalanan itu sangat cocok kita pakai untuk menggambarkan kehidupan kita, bahwa di jalan itu seperti apapun keadaan kita pasti pernah mendahului orang lain, dan kita juga pasti pernah didahului orang lain. Dan ketika ambil contoh ya, kalau misalnya kendaraan yang kita pakai itu merepresentasikan diri kita, merepresentasikan, menggambarkan keadaan kita. Misalnya kendaraan kita jelek, pasti teman-teman kita semua pasti pernah melihat kendaraan yang lebih jelek lagi, dan juga pastinya juga banyak melihat yang lebih bagus, yang lebih cepat. Nah, itu seperti sama dengan kehidupan kita. Jadi seperti apapun keadaan kita itu pasti masih lebih beruntung ya, masih lebih punya power, masih lebih baik dari orang lain kalau kita mau melihat ke bawah, jangan melihat yang ke atas. Nah, hubungannya apa dengan kepercayaan diri? Nah, dengan kita berpikir atau kita memahami atau kita menerima kenyataan kita bahwa seperti apapun keadaan kita itu pasti ada orang yang lebih rendah atau yang lebih tidak seberuntung kita. Kita pasti punya kemampuan, punya skill, minimal fisik kita, jasmani kita pasti lebih beruntung dari saudara-saudara kita yang lain, yang mohon maaf ada yang cacat, ada yang tidak seberuntung kita lah ya. Dengan kita berpikir bahwa kita itu pasti bisa, kita itu pasti punya sesuatu kelebihan ya, dan kelebihan itu pasti tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Pasti itu kita pasti punya kelebihan di balik kekurangan-kekurangan kita. Nah, pertama kita harus itu ya, menyadari dan percaya diri bahwa kita itu punya sesuatu yang lebih, punya skill yang lebih, atau kita punya kemampuan, minimal kita punya niat yang lebih dari orang lain. Yang kedua, kita itu harus selalu melihat yang ke bawah ya. Kita melihat ke bawah dalam artian kita harus circle kita, lingkungan kita, pergaulan kita, cobalah kita berada pada lingkungan atau pada circle, pada pergaulan yang dimana kita itu tidak minder ya, strata sosial kita minimal kita itu seimbang lah. Kalau memang kita tidak bisa atau kita punya kecenderungan minder kalau bergaul dengan orang-orang yang lebih di atas kita, nah kita bisa mengakali dengan cara yaitu kita, skill kita, kemampuan kita, dan apapun pada diri kita itu lebih dihargai dan lebih menonjol di situ. Jadi dengan demikian kita bisa percaya diri ya, membangun percaya diri, membangun kepercayaan diri. Minimal kita sadar bahwa ada orang lain atau ada lingkungan di mana kita itu berharga dan kita bernilai. Nah, yang berikutnya adalah kita harus terus meningkatkan circle kita ya. Meningkatkan circle kita bisa belajar dari orang-orang yang kita anggap lebih kompeten, lebih berpengalaman dalam hidup. Dalam bahasa yang lebih khusus, kita mencari mentor ya. Kita bisa mencari mentor, kita harus punya mentor, minimal kita punya panutan atau inspirasi. Kita harus punya inspirator, entah itu teman atau kenalan atau guru atau siapa. Dengan demikian kita akan punya sudut pandang yang baru, punya ilmu yang baru, dan hati kita menjadi bongbong ya, kalau dalam bahasa Jawa, atau kita bisa berbesar hati. Jadi kita akan terus meningkatkan kualitas kita ya. Jadi dengan demikian
rasa percaya diri itu akan terbangun. Jadi memang tidak bisa kita berandai-andai kalau kita itu minder, kita kurang pede, terus kita ujuk-ujuk bisa berani, nggak bisa. Kita memang harus sedikit demi sedikit membangunnya. Dalam contoh kecil, ngomong di depan kamera seperti ini itu adalah hal yang mudah bagi banyak orang, tapi juga hal yang sulit bagi lebih banyak orang. Dulu saya sendiri juga nggak berani ngomong di depan kamera seperti ini, kikuk ya, demam kamera. Tapi setelah saya latih 1, 2, 3 kali, setelah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali, kita juga akan terbiasa, kita akan percaya diri dengan sendirinya. Dan untuk kekurangan-kekurangan juga kita akan semakin kita temukan apa kekurangan kita, dan harus bagaimana kita mengeksplorasi diri kita, dan kita juga akan terus berkembang kalau kita berani membangun rasa kepercayaan diri. Oke, demikian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih teman-teman yang mau menonton, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.